إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk seluruh jamaah yang hadir agar hendaknya setiap kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah, suatu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya ibadah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan, dia adalah ibadah yang sangat agung sekali di sisi Allah tabaraka wa taala. Dia adalah ibadah yang pahalanya dilipat gandakan melebihi 700 kali lipat. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai yastajinnu bihil 'abdu yaumil qiyamah minan nar, yang dengannya seorang hamba akan menjaga dirinya dari azab neraka Allah tabaraka wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka Allah tabaraka wa taala 70 kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah puasa Ramadan benar-benar dia adalah ibadah yang sangat spesial di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dia adalah ibadah yang dapat menjaga seorang hamba dari azab neraka Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan digugurkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa taala, namun fahamilah begitu agungnya ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini, maka keagungan ibadah puasa tersebut tidak akan mungkin bisa kita raih dengan sempurna kecuali dengan kita memperhatikan adab-adab berpuasa, adabus siyam. Sehingga para ulama kita, para fuqaha, senantiasa di dalam bab-bab fikih puasa menyelipkan pembahasan adabus siyam, adab-adab bagi orang yang berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa namun mengabaikan sisi adab-adab bagi orang yang berpuasa tersebut, bisa orang tersebut tak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya tersebut. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa di antara adab orang yang berpuasa, di mana dia tidak hanya menahan dirinya dari makan dan minum, tidak hanya dia
menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi orang yang berpuasa juga dituntut untuk menahan lisannya, ucapannya, agar jangan sampai dia berkata-kata kotor, agar jangan sampai dia berkata-kata yang dusta, agar jangan sampai dia mencaci, memaki dan seterusnya. Dan begitu pula orang yang berpuasa dituntut untuk menahan jawarihnya, anggota tubuhnya, agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam sebuah hadis, "Idza kana yaum shaumi ahadikum fala yaghfat wala yajhal." Apabila salah seorang di antara kalian berada dalam kondisi berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata keji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia berkata-kata kotor, jangan dia berbuat hal-hal yang haram. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika ada orang yang mencacinya, jika ada orang yang mengajaknya berantem, berkelahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul, maka hendaklah dia menjawab, mengucapkan, membalas ajakan tersebut dengan mengucapkan inni shaim, saya sedang berpuasa. Inilah karakter orang yang berpuasa yang sebenarnya, yang akan mendatangkan pahala, manfaat dari ibadah puasa yang dia laksanakan. Namun jika ada orang yang berpuasa hanya sebatas meninggalkan makan dan minum, akan tetapi dia enggan untuk mempuasakan lisannya, untuk mempuasakan anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia berpuasa, akan tetapi dia senantiasa berkata-kata kotor, mencaci, memaki dan seterusnya. Dia berpuasa, akan tetapi perbuatannya terus melakukan perbuatan yang haram. Dia bertransaksi-transaksi yang haram, dia melakukan penipuan, pendustaan dan seterusnya. Maka orang-orang yang seperti ini tak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang dia laksanakan tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi." Barang siapa yang enggan meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan haram dan perbuatan-perbuatan haram, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi balasan pahala sedikit pun dari dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum tersebut. Makanya di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Alangkah banyaknya orang-orang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya sebatas rasa haus dan lapar. Karena memang orang ini berpuasa hanya sebatas menahan dirinya dari makan dan minum saja. Adapun lisannya tidak dia puasakan, adapun anggota tubuhnya tidak dia puasakan. Dia berbuat sebagaimana yang dia lakukan pada hari-hari yang biasa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya orang yang berpuasa untuk memperhatikan adab-adab ketika sedang berpuasa. Di antara juga termasuk dari adab berpuasa, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan sahur. Di dalam hadis yang sudah masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Kata Nabi SAW, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur tersebut terdapat keberkahannya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang pada zaman kita saat sekarang ini, makan sahur adalah perkara yang disepelekan, perkara yang dianggap enteng, perkara yang ringan. Bahkan ada sebahagian orang pada saat sekarang ini, mereka berbangga diri bisa berpuasa tanpa makan sahur, seolah-olah bagi mereka itu adalah sebuah keistimewaan ketika dia mampu berpuasa tanpa makan sahur. Namun mengertikah dia bahwa di saat dia berpuasa tanpa makan sahur, maka sungguh dia telah mengabaikan sebuah perintah dari Nabi SAW, karena Nabi yang memerintahkan tasahharu, makan sahurlah kalian, kata Nabi SAW. Lebih daripada itu, Nabi SAW di dalam hadis yang lain keluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara puasanya kita umat Islam dengan puasanya orang-orang ahlul kitab adalah terletak pada makan sahur, kata Nabi SAW. Maka ini menjelaskan siapapun di antara kita yang berpuasa tanpa makan sahur, maka pada hakikatnya dia telah berpuasa di atas syariatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dia tidak lagi berpuasa di atas syariat yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Karena di sini dia letak perbedaan antara ibadah puasa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin yang berada di atas syariat Nabi SAW dengan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani pada makan sahur. Makanya di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyatakan as-sahuru aklu barakatun fala tada'uh. Kata Nabi SAW, pada makan sahur tersebut terdapat keberkahannya, fala tada'uh, maka jangan kalian tinggalkan, kata Nabi SAW. Perhatikan, di dalam hadis yang pertama Nabi SAW memerintahkan untuk makan sahur, tasaharu, makan sahur kalian. Dan pada hadis ini Nabi SAW melarang kita untuk tidak makan sahur. Kata Nabi, fala tad'u, jangan kalian tinggalkan, kata Nabi SAW. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Salawat Allah kepada orang-orang yang makan sahur adalah di mana Allah merahmati orang tersebut dan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Dan salawatnya para malaikat untuk orang-orang yang makan sahur adalah di mana para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur tersebut, di mana malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah ya Allah rahmatilah mereka. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salawatnya Allah dan salawatnya para malaikat ini hanya akan diraih bagi orang-orang yang mau makan sahur. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi kita 3 hadis-hadis ini saja yang menjelaskan akan keagungan makan sahur dan akan pentingnya makan sahur. Karena dahulu Nabi SAW benar-benar memberikan penekanan kepada umatnya untuk makan sahur ketika hendak berpuasa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih daripada itu, pada makan sahur tersebut kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena di antara waktu mustajab berdoa adalah di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah di sepertiga malam terakhir, dan ini waktunya pada waktu sahur. Maka siapa yang meminta maka akan kuberi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang minta ampun maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Maka ini menjelaskan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur adalah waktu yang kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Kemudian ketika kita makan sahur, maka kita dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Nabi SAW menyatakan di dalam hadis, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi SAW, akan senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Apa makna dari mengakhirkan makan sahur? Para fuqaha, para ulama kita menjelaskan bahwa makna yang tepat untuk mengakhirkan makan sahur adalah di mana dia makan sahur di saat tak tersisa waktu sahur kecuali sebatas waktu yang dia butuhkan. Kalau seandainya dia membutuhkan waktu untuk makan sahur 30 menit, tidaklah dia makan sahur kecuali tak kala tersisa waktu dari makan sahur 30 menit akhir. Maka itulah dia waktu yang paling afdal dari makan sahur. Maka semua ini menjelaskan kepada kita akan kekeliruan sebagian anggapan kaum muslimin, di mana mereka membatasi
batasan akhir dari makan sahur adalah dengan berbunyinya sirine dan masuknya waktu imsak. Ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa ini adalah sebuah kekeliruan? Karena ternyata ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa akhir dari makan sahur itu adalah tak kala terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di pertengahannya Allah menyatakan wa kulu washrabu, silakan makan, silakan minum, kata Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam lantaran terbitnya fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian ketika telah terbit fajar, hendaklah kalian menyempurnakan puasa kalian sampai datangnya malam. Allah menjelaskan, silahkan lanjutkan makan, silahkan lanjutkan minum sampai jelas bagi kalian terbitnya fajar. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, sesungguhnya Bilal dia mengumandangkan azan pada malam hari. Fakul washrabu, maka silakan lanjutkan kalian makan, silakan kalian lanjutkan minum, hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai terdengar azannya Abdullah bin Maktum. Fakana rajulan a'ma, dan Abdullah bin Maktum adalah sahabat yang buta. Fala yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta, dan Abdullah bin Maktum tidak akan mengumandangkan azan kecuali tak kala ada orang yang menyampaikan anda telah memasuki waktu subuh, anda telah memasuki waktu subuh. Ini menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Maktum azan di saat waktu subuh telah masuk. Dan Nabi SAW menyatakan silakan lanjutkan makan, silakan lanjutkan minum sampai terdengar azannya Abdullah bin Maktum. Semua ini menjelaskan kepada kita jemaah rahmati Allah bahwa batasan akhir makan sahur bukanlah berbunyinya sirine masuknya waktu imsak, akan tetapi tak kala adzan subuh berkumandang masuknya waktu subuh. Kalau ada sebahagian orang yang menyatakan bukankah itu bagus untuk kehati-hatian kita telah berhenti 10 menit di saat sirine bersembunyi sebelum waktu sahur habis, kita katakan kehati-hatian kita tidaklah terletak pada waktunya, karena kita diperintahkan pada saat itu untuk makan dan minum, bahkan itu dia waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal untuk makan, sehingga tidak berlaku di situ konsep kehati-hatian. Semoga setiap kita bisa memahami konsep ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan kita pada khutbah pertama tadi, maka seharusnya tergambar bagi kita akan pentingnya setiap muslim untuk membangun setiap ibadah yang hendak dia lakukan di atas ilmu. Jangan dia beribadah hanya berdasarkan katanya dan beribadah hanya dasar ikut-ikutan. Seperti apa kata orang, seperti itu pula dia perbuat. Seperti apa orang melakukan, seperti itu pula yang dia lakukan. Karena sebuah ibadah dia harus sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Siapapun yang menunaikan sebuah ibadah, siapapun yang bersemangat melaksanakan ketaatan, jika seandainya ibadah tersebut, ketaatan yang dia lakukan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut tak bernilai apa-apa di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad,
Mau tak kalian aku tunjukkan kepada orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia merugi dengan amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang keliru amalannya, yang salah amalannya ketika hidup di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka telah mengira bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Mereka menyangka mereka telah melakukan ketaatan. Mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan amal ibadah yang besar, pahalanya segunung. Namun ternyata itu hanya sebatas prasangkaan. Kenapa? Karena ibadah yang mereka lakukan tidak dibangun di atas ilmu, hanya dibangun di atas prasangka atau di atas ikut-ikutan saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.